Hidup ini sungguh tak berarti
Dan dalam diri Father William, saya mau mengatakan bahwa semangatnya membuat saya mengenal para misionaris kita yang telah pergi. Seorang imam yang siap untuk melaksanakan tugasnya. Sebagai Vikjen Kusuma Tambua, pada saat-saat menjelang Natal dan Paskah, harus membagi imam-imam untuk pergi ke segala pelosok yang membutuhkan bantuan pelayanan kita. Father William adalah seorang imam yang sederhana, mau melayani orang di tempat yang sulit. Dia pilih untuk pergi ke sana. Tempat yang dia pilih itu di Runatun, Naku, tempat yang sulit. Dia siap untuk pergi ke sana. Menjelang pesta-pesta sudah telepon saya, jangan lupa ya, saya juga mau pergi. Siap, Father. Dan baru-baru beberapa minggu lalu minta saya untuk beri khotbah tahun Cipu supaya ada perbandingan. Saya belum beri, Father sudah pergi. Itu tanda apa? Semangatnya untuk melaksanakan tugas pelayanannya sebagai seorang ibu. Kemarin saya dapat SMS dari seorang ibu, mungkin sudah tua. Dia dulu asrama putri di Kapan. Dia mengatakan, Father William, dulu saya asrama putri, saya pernah terlambat siap sekian misa. Saya pergi menghadap Bapak Tuhan, pecat saya memang hari itu karena saya tapi dia mengatakan disiplin dari Father William membuat dia juga menjadi orang yang tahu disiplin di dalam. Tadi saya ketemu seorang polisi di depan Polantas. Dia bilang, kau datang antar pembesar siap di sini. Dia bilang, saya punya guru di seminari. Bagaimana? Kenal, saya punya kenal pendek terus karena saya tidak disiplin. Father William melaksanakan tugasnya. Uskup memberi tugas, dia melaksanakan apa yang uskup tugaskan. Sebagai pastor paroki di beberapa tempat, sebagai pembina di seminari menengah Santo Rafael Kupang, dia melaksanakan tugasnya dengan setia. Sudah berada di panti untuk orang jompo, masih tetap siap. Bahkan untuk pasca tahun ini pun sudah siap untuk melayani di tempat di mana saja dia ditempatkan. Yang terakhir saya bilang, Father, untuk pasca ini tidak usah, sudah istirahat dulu di rumah. Jangan keluar lagi. Tapi dia bilang kalau yang dekat-dekat saya bisa. Asal yang WC-nya itu harus duduk, jangan yang seperti di kampung kita duduk di bawah. WC itu harus duduk. Memang kami yang tua ini kalau duduk di WC kita bangun mati. Nomor mati aku tahu, tapi kau jual. Satu kali kami mau pergi ke Naku, saya ke Donatun itu. Kami sudah naik semua, dan saya masih lupa saya pentas. Dan apa? Laptop, dia tidak laptop. Saya punya buku kok, saya lupa, saya harus tulis, saya lupa apa. Tapi kalau kami laptop, pada masih buku tulis. Tapi itu tulis semua ditulis. Periksa saja di arsip, khotbah semua ditulis. Ya. Jadi Father William memberikan satu teladan imam yang setia pada tugas, setia pada apa yang uskup perintahkan, dia taat dan dia laksanakan dengan sepenuh hati.
Victor ada di sini, Victor sebentar Pak sambutan. Saya tidak lagi karena dia punya anak, dia punya anggota di bukan dari saya tidak ada hak sambutan. Victor khususnya pembuat Agung Kupang yang melaksanakan tugas nanti boleh bercerita tentang Pak William. 47 tahun. 7 tahun ada di biara, 40 tahunnya ada di wilayah Keuskupan Agung Kupang. Karena itu atas nama Kapusuk dan semua perangkat kerja pastoral, para imam, para hidup bakti Keuskupan Agung Kupang, kami punya ucapan seperti ini. Pater William itu orang SVD, orang biarawan, tapi rasa dia Pater William adalah imam diosesna, imam SVD yang serasa imam diosesna, karena 40 tahun mengabdi untuk Keuskupan Agung Kupang dan bekerja sebagai seorang imam dan biarawan di wilayah Keuskupan Agung Kupang. 3 kali SK muncul untuk Pater William di Belas yang tahun 79. Sekarang saja medannya masih berat, apalagi tahun 79. Tahun 79 masuk sebagai pastor pembantu, kemudian bergeser ke Putai, Amnatul Utara dan Amnatul Selatan. Ini model-model Teko dan model-model yang lain. Zaman itu tahun 79. Tahun 2000-an saja masih kita dengar kerasnya orang Amnatul Selatan dan orang Amnatul Utara, apalagi zaman Pater. Tapi sampai saat mengembuskan nafas, Pater William masih adalah seorang imam ya suku-suku, imam SVD, tapi rasanya seperti imam diosesan. Banyak umat yang dibaptis oleh Pastor William, banyak umat yang mengaku dan komuni pertama dari Pastor William. Banyak umat yang menerima sakramen minyak suci dari pelayanannya. Banyak pasangan liga yang diberkati dan dibukukan oleh Pastor William. Dan banyak pastor di Keuskupan Agung Kupang yang berpendidikan di Seminari Menengah WP zaman Pastor William telah mengalami pendidikan ala Pastor William. Beliau cepat, tertib, tegas, keras. Itu model tetap zamannya. Mereka yang pernah sama-sama, pernah bersama Pastor William, hampir semua bilang pastor ini memang sangat unik. Dan keunikannya telah menjadi sumbangsi yang sangat bermakna dan bermanfaat untuk gereja lokal. Di Keuskupan Agung Kupang dalam perjalanan siaran yang dibilang pengharapan bakal tidak mengecewakan. Karena dari tahun ke tahun semakin berkembang, tumbuh subur melalui pewarta-pewarta dan misionaris-misionaris pendahulu, termasuk Pastor William, telah meletakkan dasar-dasar gereja yang kuat mulai tahun 1979. Di Paroki Satu Paulus Inlasi yang sekarang sudah menjadi 4 paroki. Di Putai sekarang sudah menjadi 3 paroki. Kemudian paroki Kapan, pernah di paroki Penite, lalu masuk Seminari Santo Rafael untuk jelajah topografi Karang Kota Kupang yang makin hari makin hadir dengan kuantitas dan kualitas yang tidak terbendung arus
dan harus dibilang umat dari paroki ke paroki di Kota Kupang saja sudah sangat meluap. Terakhir wali kota sudah bisa dari kelompok ketua. Dulu tidak, wali kota itu datangnya orang. Tapi karena meluapnya umat, terakhir itu bisa jadi ukuran. Wali kota sekarang sudah bisa jadi dari kelompok. Itu juga sumbang situs dari pelayanan Pastor William yang pernah jadi pastor rekan di Kagera. Tapi pastor di seminari juga banyak aktivitas, tidak hanya di dalam lembaga seminari, tapi banyak melayani umat di Kota Kupang dan sekitar. Di Paroki Santo Yosef pekerjaan PDV sebagai pastor paroki, saya generasi penerus dari Pater William. Sudah sekian tahun lalu Pater William menjadi pastor paroki di PDV. Kami baru tahun 2016 bersama dengan Pastor Ande. Kami tokoh terakhir tahun ini. Pastor di paroki Santo Matias Rasul Tofu. Selain melayani umat juga menjadi pembina seminari menengah satu Ramayana 17 tahun. 17 tahun menjadi pembina di seminari. Itu artinya 17 angkatan. Dan hitung saja kalau kami sekarang 185 imam minus 12-13 imam yang dari Leiden Road dan Rita Pinet, yang jebolan Leiden Road dan Rita Pinet tinggal 13 orang. Bapak Ibu bayar serahkan sekarang 185 imam Keuskupan Agung Kupang minus 13 orang berarti 170-an itu, termasuk 17 angkatan adalah hasil dari pembinaan dan karya keras dari Pastor William. Itu untuk sumber daya manusia di Keuskupan Agung Kupang yang imam dan awam. Pater telah membesarkan Keuskupan Agung Kupang melalui pelayanan umat dan pengabdian sebagai pembina seminari menengah Waipoe Jakarta. Sekarang dibilang 185 imam ini hampir 3/4 jumlah imam ini adalah karya pengabdian Pastor William SWT. Karena itu atas nama Bapak Uskup yang karena kesibukan kami didelegasikan untuk hadir di sini. Kehadiran kami bersama dengan para imam adalah representasi kehadiran yang mulia di sini. Para imam, para hidup bakti Keuskupan Agung Kupang yang 52 para hidup bakti di Keuskupan Agung Kupang, dan seluruh umat dalam doa. Terlebih kemarin hari Minggu hampir seluruh umat yang pernah mengalami pelayanan pater mendoakan pater. Sudah hari Sabtu dengan berita pater telah pergi, mereka mulai berdoa. Tapi hari kemarin hari Minggu hampir dalam setiap misa, khususnya di Paroki Santo Yosef pekerjaan PDV 6 kali misa, setiap misa ada intensi khusus. 1 kali Bapak kami, 1 kali Salubria untuk Pastor William yang pernah menjadi pastor di Paroki Santo Yosef pekerjaan PDV. Pater William berbahagia bersama Kudus di surga. Jadilah pendoa bagi kami semua. Pater, jangan terlalu keras dengan anak-anak sendiri. Nanti dolari semua beban. Dia menana mau jadi pastor itu tidak gampang. Kalau dia mau pergi-pergi, bukan kita pujuk-pujuk di sekolah. Ya, ini soal panggilan. Jadi kita harus didik dia yang keras, disiplin yang baik, supaya dia jadi pastor yang bertanggung jawab. Itu di belakang saya. Ya. Jadi akhirnya ya saya harus ikut dia punya kemauan.
Pater William ini dia punya satu hobi makanan kecil, itu daun pepaya rebus dengan, kalau kami di anak kampung itu, dengan ikan udang itu apa itu, kulit ikan paus. Jadi kalau dia ke rumah dia mesti tagih mama daun pepaya masak dan kulit ikan paus. Kemudian saya reklame sedikit ya. Kemudian saya cerita tentang Pater William. Kemudian pada saat dia pesta Perak 28 Juli 2018 kan, di Udang, kami keluarga memberi hadiah satu cincin rosario emas. Waktu menyerahkan cincin itu saya bilang, Pater William begini. Waktu itu dia dengan Pater Tarsi sama-sama. Mereka dua itu kakak adik sepupu itu. Tarsi Juang almarhum. Saya bilang, hari ini kamu dua mendapat hadiah cincin emas. Padahal kamu pesta perak. Mestinya dapat cincin perak. Tapi kenapa kamu kasih emas? Supaya kamu dua bertahan, tidak boleh serong kiri serong kanan sampai pesta emas. 1 minggu sebelum dia masuk rumah sakit, dia masih telepon saya. Dia bilang, Nana, saya punya pesta emas ini 3 tahun lagi. Jadi saya kira nanti 3 tahun lagi kalau kita masih sehat, kita bikin di Kupang saja, sederhana, tidak usah pulang kampung. Lalu dia bilang, tapi Pater Franstina punya pesta emas tahun depan. Jadi saya bilang, tahun depan kalau kita masih sehat, berarti dia bilang saya mesti pulang. Dia mau pulang kampung, tapi tunggu Pater Franstina pesta emas.